Shalom Bugem, Pak Frans, dan teman-teman PD Victory. Saya ingin menyaksikan di mana kebesaran Tuhan dalam hidup saya. 2011 saya menikah. Saya dan suami sama-sama Kristen, tapi kami dari background keluarga, suami dari broken home, saya dari kepahitan, dan suami juga ada kepahitan, dan hidup dalam perzinahan sejak remaja. Jadi setiap cewek yang dipacarin pasti ditidurin. Jadi kayak anak berandal lah, nakal, suka berantem keras. Dan saya juga dari kehidupan keluarga yang keras, kepahitan. Jadi saya lebih ke pemurung, cepat marah, egois, perfeksionis. Kami sebelum menikah kami sering berantem dan suami sering main kekerasan fisik. Bahkan saya seringkali merasa menikmati kekerasan dipukul suami. Kadang saya ajak dia berantem sampai dia mukul baru saya diem. Itu berlanjut sampai kami nikah. Setelah menikah, keluarga pada bilang kalau suami sudah berubah jadi pribadi yang lebih baik menurut keluarga suami, tapi ternyata itu seperti gunung Merapi yang hanya menunggu kapan dia mau meletus. Karena setelah menikah kami sering beraksi, sering berantem, apalagi dipicu karena saya juga kerja kantoran. Saya juga capek ngurus anak, terus di rumah dalam satu rumah saya tinggal sama keluarga adik saya sudah berkeluarga, tuh rumah mama papa saya. Jadi tekanan itu tuh kayaknya banyak banget. Kami sering berantem dan suami akhirnya 2016 jatuh dalam dosa. Dia ketemu wanita tobat dalam satu kantor, dan wanita tobat ini sebenarnya wanita baik-baik dari agama seberang. Wajahnya mirip saya, secara sifat juga mirip, dan suami memang seperti kayak tertantang mendekati wanita yang pendiam, kayak pemurung, yang tidak gaul lah istilahnya. Suami juga minta pisah, tapi saya tetap bertahan. Saya bilang pada suami minta bercerai, saya bilang saya tidak akan melakukan dosa terbesar kedua. Dosa terbesar pertama, saya sudah melakukan hubungan seks sebelum nikah. Padahal saya amat sangat menjaga kesucian saya, tapi akhirnya bobol juga. Dan sampai suami mau bunuh saya pun saya bilang saya tidak akan bercerai. Sampai akhirnya suami minta ngekos, dan kadang suami minta saya nginap di tempat kosannya, tapi itu seperti membuat saya istilahnya kayak dibunuh lah secara nggak langsung, karena di tempat kos saya banyak menemukan peralatan wanita tobat. Di 2017 suami bilang saya minta kebalik, dibeliin tiket, tapi saya tidak akan minta bercerai. Saat itu saya merasa senang sekali, langsung saya beliin tiket. Dan ketika sudah beliin tiket, dia sempat tinggal juga di Bali. Dia bilang mau main rental motor, sempat juga beli motor dari Jakarta dan dikirim ke Bali. Dan ternyata setelah di Bali usahanya tidak berjalan, motor itu tidak berhasil dilunasin. Akhirnya saya yang ditagih-tagih tukang leasing, diteror karena pakai nama saya waktu beli motor. Dan suami di Bali kehidupannya benar-benar bebas, dunia malam, minum-minum, wanita-wanita. Dan selama di Bali dia tetap berhubungan dengan wanita tobat. Wanita tobat itu posisi masih di Jakarta. Kadang dia juga ada beliin tiket buat wanita tobat untuk ke Bali. Pada saat dia di Bali, sempat dia ketinggalan kalung di satu hotel. Dan lucunya dia minta tolong saya untuk teleponin ke hotel itu untuk dikirim kalungnya. Saya udah curiga dengan siapa dia di sana, kenapa mesti nginep di hotel. Dan setelah itu sempat balik lagi ke Jakarta karena sudah bisnisnya tidak berjalan dan tidak ada uang. Selama di Bali dia juga masih minta suntikan dana ke saya. Dan suami memang sudah tidak membiayai saya, keluarga dan rumah tangga. Saya yang membiayai anak-anak sekolah. Dan setelah di Bali dia sempat juga minta tinggal di Lembang, katanya mau main kaktus sama temennya. Kehidupan di Lembang juga sama, minum-minum, bahkan kena kecantol lagi sama janda beranak satu.
Dan tanpa sengaja saya ngeliat di IG-nya search ya, bukan IG dia, nongol foto dia lagi gendong anak janda itu. Saya langsung nangis. Pada saat itu suami sudah di Jakarta juga. Pas lagi balik ke Jakarta saya nanya, ini ya siapa? Kenapa kamu foto gendong anak orang? Saya bilang gimana perasaan anak-anak kalau ngelihat papanya gendong anak orang sedangkan kamu gak pernah care sama mereka. Suami akhirnya cerita, dia bilang ya sempat berhubungan sama janda itu tapi sudah enggak karena janda itu minta uang 700.000 buat eyelashes. Dalam hati saya bilang saya minta sabun mandi aja nggak pernah, sekarang kamu tahu wanita di luar yang deketin kamu mau apanya gitu. Dan bahkan wanita janda itu sempat mau bunuh diri dan sudah masuk rumah sakit karena ditinggalin suami. Setelah itu suami nggak balik lagi ke Lembang, dia di Jakarta. Dan pada saat 2022 awal COVID dia main masker sama temennya. Dari penjualan masker untung besar. Dia setiap kali untung besar pesta-pesta, karaoke, sewa wanita, minum-minum. Dalam hati saya bilang kok kamu gak sadar-sadar ya, gak bertobat, kamu dosa besar loh. Masker itu saat itu di Indonesia, masker itu lagi dibutuhkan untuk orang sakit. Kamu ambil keuntungan dari orang yang sakit. Keuntungan itu kamu bahkan untuk kehidupan duniawi yang bejat, dalam arti kamu dosa besar, dalam hati saya bilang. Dan benar aja gak lama setelah main masker, oh ya dia sempat juga dapat untung besar, dia ajak wanita tobat ke Singapura. Itu juga saya udah curiga entah gimana pas email dia kagak ke log, pernah login pakai dari komputer saya, kebuka dia pesan tiket. Aduh sakit sekali hati ini, nangis saya udah nggak tahu kayak gimana. Sampai akhirnya dia pulang beli satu koper tambahan, beli makanan buat anak-anak. Nggak lama setelah main masker ternyata temannya ini dicari sama orang yang order masker sama dia. Nggak tau lah ada terlibat masalah dan suami saya kena, karena suami saya kan bareng sama temennya, sempat ditahan 1 malam. Suami saya ketakutan, minta tolong saya cari polisi untuk bawa dia keluar dari si penahan ini. Tapi ternyata tidak tobat juga dia di sana. Dia masih menjalin hubungan dengan wanita tobat. Wanita tobat ini beberapa kali minta pisah sama dia. Dia udah ninggalin dia, kayak blok nomor dia. Tapi entah gimana suami berhasil hubungin lagi, kontak lagi, deket lagi. Bahkan wanita tobat ini suka berapa kali juga ngancem dia akan tidur sama temennya. Tapi entah kenapa suami saya tuh seperti gak bisa lepas dari wanita tobat ini. Bahkan suami saya bisa kayak mengampuni, padahal wanita tobat sudah mengancam akan tidur dengan temennya gitu kan. 2021 suami saya ketemu temennya di Jakarta, main bisnis banyak, temannya kebetulan banyak bisnis, Kristen juga padahal, tapi kehidupannya benar-benar bukan anak Tuhan. Punya istri sudah 3, bahkan bergaul dengan orang-orang dari lingkungan dunia seberang. Dan suami sempat kayak punya peci, ikut ke masjid, di handphonenya ada aplikasi sholat. Saya sempat stres juga sampai saya bilang aduh Tuhan tolong Tuhan. Dan suami juga udah kayak sugar daddy lah, di luar juga celamitan, bergaya, dapat fasilitas mobil BMW dari temennya. Bahkan ada juga kepergok sama saya, berhubungan dengan ABG. Setiap kali saya tanya dia nggak mau ngomong, malah galakan dia diem. Berhari-hari dia diem. Kalau suami saya keras sekali sampai detik itu, kalau saya diemin berhari-hari dia juga makin keras, malah dia makin galak. Setelah itu berlangsung terus seperti itu, dan selama dia masih celamitan di luaran jajan-jajan, dia juga tetap berhubungan dengan wanita tobat. Di 2021 Oktober sampai saat ini mendadak suami berubah lagi. Dia sama sekali nggak keluar rumah, dia tinggalin temannya. Saya tanya alasan temannya nggak benar, dia sempat komplain kenapa semua teman-teman yang dia mau ajak bareng sama dia, bisnis bareng, semuanya nggak pernah sukses, padahal dia udah baik katanya sama temennya. Dalam hati saya bilang, gimana jadi berkat suatu usaha kalau kamu jalaninnya nggak benar? Jangan lihat orang lain, tapi diri kamu gitu kan.
Sampai detik ini dia seperti kayak ketakutan nggak mau ketemu orang di rumah. Jadi selama proses saya yang biayain keluarga. Suami bilang bisnis ini itu dimanapun, di kota manapun tidak pernah ada hasil, bahkan minta modal. Sampai saya jual asuransi saya, pada uang asuransi itu untuk kuliah anak-anak. Karena kalau saya nggak kasih, suami ngancem, marah. Saya jadi kayak ada ketakutan. Selama proses dari 2016 sampai detik ini saya hidup dalam ketakutan. Saya takut suami saya marah, ngamuk. Kalau setiap kali dia sudah ngamuk marah, saya deg-degan, saya nggak bisa kerja. Saya jadi sakit. Sedangkan saya harus biayain rumah tangga. Saya sempat berhenti kerja setahun, dan itu pun saya tidak kerja sama sekali. Suami juga tidak ada penghasilan. Saya jualan-jualan online. Dan selama proses, saya juga berubah. Yang membuat saya berubah, saya mengenal selama proses awal saya sempat doa puasa 3 bulan sampai turun 10 kilo, benar-benar nggak makan. Selesai buka puasa juga saya nggak makan, cuma makan kue. Saya kenal Bugem, saya cari di YouTube, saya WA, saya message di IG, dijawab. Saya amat sangat bersyukur bisa kenal Bugem. Bugem padahal jemaatnya sudah banyak, yang konseling banyak, tapi Bugem tidak pernah tidak menjawab keluhan saya, tidak pernah tidak merespon WA saya, walaupun kadang lama, tapi Bugem selalu merespon. Bugem tuh amat sangat seperti ibu kedua buat saya. Kata-kata Bugem yang saya ingat dari pertama sampai detik ini, diam, bisu tuli, dan sabar. Setiap kali saya chat sama Bugem, setiap saya tersakiti, dikatain suami, dimaki suami, perbuatan suami, saya WA Bugem. Bugem selalu bilang, Yen, sabar, sabar. Kata sabar itu tuh seperti perkataan yang, aduh, kalau kita kayak istilah di gurun pasir kali ya, tetesan air yang benar-benar menyejukkan. Tapi kalau orang lain ngomong sabar ke saya dalam hati bisa bilang, enak aja yang ngomong sabar-sabar, nggak ngalamin sih. Tapi kalau Bugem yang ngomong, itu beda banget. Dan Bugem selalu mengingatkan saya, ampuni suami, ampuni, jangan sumpahin. Saya masih sering nyumpahin suami, saking kesel. Bugem selalu ingetin, gak boleh sumpahin ya, layani suami, sabar. Itu yang selalu Bugem omongin, dan selalu saya ingat, diam, bisu tuli. Selama proses saya didampingi Bugem, ada hasil. Puji Tuhan, Tuhan tuh sertain saya. Walaupun ya hasil yang, maksudnya penyertaan Tuhan, jawaban Tuhan tuh belum. Yang saya minta perubahan suami itu belum, tapi hal-hal lain banyak yang Tuhan pulihkan. Saya setahun nggak kerja, tanpa saya cari pekerjaan sama sekali, saya tidak nyari pekerjaan, mendadak ada yang nawarin saya kerjaan. Dan puji Tuhan, saya sudah bekerja lagi dari 2021 pertengahan sampai saat ini. Bahkan suami yang belum ada penghasilan, saya nafkahi. Saya menafkahi suami, saya bayar uang sekolah anak-anak, dan sewa motor yang suami ambil dulu leasing, saya sampai diteror uang tagih. Tuhan buka jalan, itu beres urusan. Pokoknya penyertaan Tuhan tuh buat hidup saya besar sekali. Memang jawaban Tuhan gak instan. Disinilah saya dilatih kesabaran. Selama ini saya orangnya gak sabaran. Saya mau A, harus saat itu juga A harus terjawab. Dalam proses, memang kita ingin suami berubah, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Tuhan ingin kita yang berubah. Dan dalam selama proses itu, ya saya banyak berubah, saya banyak diubahkan. Saya menjadi pribadi yang lebih sabar, diam. Dalam arti diam itu bukan kalah, tapi ada artinya diam. Ketika saya ada istilahnya, saya kesal dengan, misalnya nih saya capek, suami tengah malam minta pijit. Selama proses, suami setiap malam minta pijit. Setiap dia pulang ke rumah, dia pijit. 2 hari nggak pulang, besoknya pulang, tiap malam minta pijitin manual pakai tangan, sampai 2 jam saya pijit sampai dia ketiduran. Sampai tanpa sadar di pergelangan tangan saya tumbuh tulang, dibilangnya tumor tulang, apa ya namanya, gundion apa saya lupa deh namanya. Tapi katanya sih selama tidak membesar tidak apa, nongol tulang itu. Tanpa saya sadar, saya benar-benar istilahnya merendahkan diri serendah-rendahnya sesuai ajaran Bugem. Semua ajaran khotbah Bugem saya turutin, saya pelajarin.
Saya pelajari firman, saya baca firman, benar-benar saya ikutin semua arahan Bugem, arahan firman. Bahkan ada ayat yang sampai detik ini saya ingat. Keluaran 14, Tuhan yang akan berperang untukmu, kau diam saja. Itu saya ingat terus. Dan saya berserah total pada Tuhan. Ya kalau ada apa-apa saya curhat sama Tuhan. Dan juga ada perkataan Bugem yang diingatkan. Yang saya ingat sampai detik ini, ketika kita berpulang ke rumah Bapak, tidak bergandengan tangan. Jadi istilahnya nggak ada cinta-cintaan gitu kan, kata Bugem. Ya itu yang saya turutin sampai detik ini. Tuhan amat sangat banyak membantu saya. Dan dari pertengahan 2021, akhir 2021 sampai detik ini, sifat suami mulai berubah, sudah lebih baik, sudah lebih care. Walaupun dia di rumah nggak ada kerjanya main game online, tapi dia masih kadang masih ada marahnya, emosinya, tapi dia sudah lebih baik. Dan saya nggak tahu hubungan dia dengan wanita tobat seperti apa sampai detik ini. Dan dia masih lock handphonenya. Saya hanya bisa berdoa, dan saya sempat curhat sama Bugem, handphonenya masih di lock Bugem. Kata Bugem, ya sabar, biar itu urusan Tuhan. Ya saya hanya berdoa, saya berserah pada Tuhan, saya percaya waktu Tuhan yang terbaik. Dan pesan terakhir saya buat teman-teman ibu-ibu PD Victory, ketika diproses jalanin aja, jangan minta instan waktunya, percaya waktu Tuhan yang terbaik. Terima kasih Bugem, Pak Frans, dan teman-teman PD Victory. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan baik, lega setelah kesaksian. Oke, ya walaupun masih dalam proses, tapi sudah semakin kuat ya. Amin. Iya, puji Tuhan. Dan sempat saya ngobrol dengan Bu NN, memang proses ini itu justru membentuk dirimu ya, supaya menjadi pribadi yang berbeda. Begitu ya Bu NN ya? Benar Pak Frans, karena memang dulunya saya tuh keras banget dan gak mau kalah dan perfeksionis dalam arti semua harus ikutin aturan saya, harus begini gitu. Jadi proses itu, makanya saya bilang gak cuma ingin suami berubah, tapi diri saya yang utama sih yang berubah. Oke, sadari itu ya, betul ya, menyadari itu ya. Benar Pak. Puji nama Tuhan. Baik, secara keuangan juga sekarang sudah bisa jauh lebih baik begitu? Iya Pak Frans, puji Tuhan. Secara logika suami nggak kerja, sebelumnya terlibat hutang, dan sampai saat ini sebenarnya masih terlibat hutang, tapi hidup saya lebih damai gitu istilahnya, dan sedikit demi sedikit sudah bisa dilunasi. Oke, puji Tuhan, dahsyat ya Tuhan Yesus ya, luar biasa. Ya, saya percaya Bu NN semakin hari semakin kuat, ya, semakin dipakai oleh Tuhan. Kesaksian ini ya bisa Anda nanti dengarkan di YouTube channel kita di PD Victory, dan tentunya bisa jadi berkat buat semua wanita dimanapun berada ya. Thank you Bu NN buat kesaksiannya, buat sudah hadir terus di Zoom kita. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati Bu NN. Terima kasih. Iya.